Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Kurnia Febrianti. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini ditemukan oleh yang bernama Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli menyatakan tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi itu lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil, dan sebaliknya, makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Nah, dari sini kesimpulannya ialah ini adalah hubungan antara kecepatan dan tekanan. Berarti kalau kecepatannya kecil, tekanannya besar. Jika kecepatannya besar, tekanannya kecil. Hubungannya berbanding terbalik ya. Masih ingat tidak waktu pelajaran kita sebelumnya, yaitu persamaan kontinuitas. Kalau kontinuitas kita berbicara hubungan antara A dan V, luas penampang dan kecepatan. Hubungannya seperti apa? Juga timbal balik. Ayo review lagi pelajaran yang lalunya. Nah, sekarang mari kita lihat gambar Ibu berikut ini. Nah, ada gambar ini sebuah pipa, ada yang kecil, besar diameternya, kemudian ada perbedaan H di situ. Hukum Bernoulli ini akan membahas bagaimana hubungan antara kecepatan, ketinggian, dan tekanan menggunakan konsep usaha dan energi. Nah, masih ingat enggak pelajaran yang lalu mengenai hukum kekekalan energi? Kita akan menguraikan persamaan Bernoulli ini menggunakan hukum kekekalan energi. Sebelum kita lanjut, ayo kita lihat dulu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jika Ibu mempunyai sebuah keran, ketika Ibu ingin mengisi ember, berarti kan Ibu buka kerannya, mengalirlah air. Nah, ketika air itu mengalir, Ibu tutup lubang keran itu. Apa yang terjadi? Rasanya akan ada air itu memberikan gaya dorong karena dia mau keluar dari kerannya. Betul? Berarti dia memberikan gaya dorong, artinya fluida yang bergerak itu memberikan tekanan. Ya, satu lagi contohnya, ketika Ananda berada di tempat yang anginnya kencang, seperti di tepi pantai, atau di persawahan, atau di gunung. Nah, ketika Ananda berdiri di tengah angin yang kencang itu, maka angin itu seolah-olah memberikan gaya dorong atau tekanan ke punggung Ananda, ke badan Ananda. Nah, itu berarti fluida yang bergerak itu memberikan tekanan. Angin termasuk fluida ya, angin, zat cair itu termasuk fluida. Oke, sekarang kita masuk ke penurunan persamaannya. Masih ingat ya, EM sama dengan EK tambah EP. Apa sih EK? Energi kinetik. EP adalah energi potensial. Nah, persamaan Bernoulli. Nah, Bernoulli menyatakan persamaannya itu tekanan ditambah energi kinetik per volume ditambah energi potensial per volume sama dengan konstan. Kalau kita tuliskan matematisnya, tekanan itu P ya. P ditambah EK per V tambah EP per V sama dengan konstan. EK, masih ingat nggak rumus EK? Setengah MV kuadrat. EP, massa gravitasi kali ketinggian. Ini rumus EP ya. Per volume, jangan lupa, sama dengan konstan. Ananda masih ingat rumus massa jenis? Rho sama dengan M per V. Kalau Ibu tanya M berarti Rho dikali V. Maka kita ganti M itu dengan Rho dikali V. Nah, begitu juga dengan sebelah sini. V-nya bisa kita coret, sehingga yang tinggal adalah P tambah setengah Rho V kuadrat tambah Rho GH sama dengan konstan. Ini adalah persamaan Bernoulli. Nah, jika konstan, maka P1 tambah setengah Rho V1 kuadrat tambah Rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah Rho V2 kuadrat tambah Rho GH2. Nah, keterangannya adalah P sama dengan tekanan, Rho adalah massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, V kecepatan aliran fluida, dan H ketinggian pipa.
Baik, selanjutnya adalah ada dua keistimewaan persamaan Bernoulli. Yang pertama, fluida tak bergerak. Kalau tak bergerak berarti kecepatannya tidak ada atau V sama dengan 0. Maka P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH sama dengan konstan. Ini adalah persamaan utama dari persamaan Bernoulli. Kalau V-nya 0 berarti ini tidak kita perhitungkan. Yang tinggal cuma P tambah rho GH sama dengan konstan. Jika konstan maka P1 sama dengan P2 tambah rho GH2. Maka dapat kita uraikan. P1 ini bisa kita pindahkan, P1 kurang P2, rho GH2 kurang rho GH1. Masih bisa kita uraikan lagi menjadi rho G kali H2 kurang H1. Nah, itu tadi untuk fluida tak bergerak. Sekarang fluidanya bergerak dalam bidang horizontal. Maksudnya pada pipa mendatar atau H sama dengan 0. Kalau pipa mendatar berarti tidak punya ketinggian. Oke, kita uraikan dari rumus utama. P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH sama dengan konstan. Maka kalau hanya tidak ada, maka ini tidak diperhitungkan. Yang tinggal adalah P tambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Nah, sama seperti tadi, maka jika ada P1 maka di sini juga ada P2 seperti persamaan berikut ini. Masih kita bisa kita uraikan lagi menjadi P1 kurang P2 setengah rho V2 kuadrat setengah rho V1 kuadrat. Nah, seterusnya seperti yang Ananda lihat di layar. Nah, jika Ibu bertanya, kalau kita mau cari P1, gimana caranya? Jika kita mau cari P1, maka persamaan yang ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau kita mau cari P2, berarti pindah ke ruas kiri. Berarti P1 tambah setengah rho V1 kuadrat dikurang setengah rho V2 kuadrat. Ayo, masih bingung? Nah, ini persamaannya ya. Nah, kalau seperti itu, mari kita lihat contoh soal dulu supaya lebih paham lagi. Contoh soal 1. Sebuah pipa mendatar memiliki dua bagian dengan diameter yang berbeda, masing-masing 6 cm dan 3 cm. Jika pada diameter besar air memiliki kecepatan 1 meter per sekon dan tekanannya 150 kPa, maka hitunglah kecepatan dan tekanan pada diameter kecil. Ya, kita telaah soal. Soal kita adalah pipa mendatar. Berarti ingat barusan kita belajar kalau pipanya mendatar maka hanya tidak ada, maka tidak diperhitungkan rho GH. Betul? Itu untuk mencari P, tekanan. Nah, kita sekarang punya diameter yang berbeda. 1 6 cm berarti 3 cm. Nah, berarti ini yang besar kan? Kalau yang besar kita beri lambang atau simbol D1, diameter pertama. Yang kecil kita beri lambang atau simbol D2. Nah, sekarang kecepatan di diameter besar itu 1. Berarti 1 meter per sekon ini sama dengan V1 dan tekanan 150 kPa. kPa ini maksudnya kilopascal. Berarti kita kali 1000. 150 kali 1000 150.000. Nah, kira-kira ini P1 atau P2? Karena dia di tekanan besar, tadi yang besar kita tulis D1 V1. Berarti ini P1. Yang ditanya kecepatan dan tekanan pada diameter kecil. Kalau yang besar 1 berarti yang kecil 2. Berarti V2 dan P2 yang ditanya. Oke, kita tulis di CAT. Diketahui D1 6 cm, D2 3 cm, P1 nya 1, P1 nya 150 kilopascal. Yang ditanya adalah kecepatan kedua, kecepatan kecil dan tekanan di diameter yang kecil. Cara menjawab, nah kita kan mau cari V2. Sementara sebelumnya kita sudah belajar persamaan kontinuitas. Rumus kedua yang Ibu ajarkan. Berarti D1 kuadrat V1, D2 kuadrat V2. Nah, kita mau cari V2. Gimana caranya? Pindahkan ini ke bawah. Berarti D1 kuadrat V1 per D2 kuadrat. Tinggal masukkan angkanya. 6 kuadrat kali 1, D2 nya 3 kuadrat. Bu, kenapa kita boleh langsung pakai cm? Bukan satuan standarnya meter. Nah, untuk kasus yang perbandingan seperti ini, kita boleh pakai langsung satuan yang ini karena satuannya bisa dicoret. Kan bisa dicoret artinya.
ya, berarti kita boleh pakai 6 langsung. Kalau Anda masih ragu, silahkan jadikan ini ke meter. Kalau 6 cm jadikan ke meter, 0,06 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kalau seperti ini berarti ini 36 dibagi 9, hasilnya 4 meter per sekon. Berarti kecepatan pada penumpang kecil itu 4 meter per sekon. Sekarang yang kedua adalah tekanan. Nah, kan kita mau cari tekanan kedua, berarti P2, sementara pipanya mendatar, tidak punya ketinggian. Maka persamaannya kan ini, P1 setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Kalau kita uraikan, kita mau cari P2. Nah, kata ibu tadi yang ini pindahkan ke ruas kiri semuanya. Berarti P1 tambah setengah rho V1 kuadrat dikurang setengah rho V2 kuadrat sama dengan P2. Nah, ini bisa diselesaikan lagi. Berarti setengah rho kali buka kurung ya, V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan angkanya saja lagi. Persamaannya sudah jadi. P1 tekanannya berapa? 150 kPa tadi kan, dikali 1000 jadi 150.000. Kemudian ini adalah rho. Rho ini massa jenis fluida. Fluidanya tadi adalah air. Berapa rho air? 1000. Masukkan V1 kita 1 kuadrat dikurang V2 yang barusan kita cari 4 kuadrat. Oke, berarti setengah dikali 1000, 500. 1 dikurang 4 kali 4, 16. 1 kurang 16 min 15. Berarti min 15 kali 500, 7.500. 150.000 kurang 7.500 sama dengan 142.500 Pascal. Kalau kita mau jadikan ke kilo Pascal berarti dibagi 1000, sehingga 142,5 kilo Pascal. Nah, seperti ini cara mencari tekanan. Simpel kan? Nah, silahkan dipelajari di rumah, diperbanyak latihan soal mengenai hukum Bernoulli. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.